Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan nyeri kepala pasca bedah yang beranggotakan Anggit Pravianti Rusli, Blandina Fitriani Aurelia Ina, Ibnu Ubaidillah Putratama, dan saya sendiri Isma Budi Rupiah. Langsung saja untuk pengertiannya, nyeri kepala pasca operasi bisa disebabkan oleh efek anestesi, terutama anestesi spinal atau epidural, stres, dehidrasi, nyeri pada luka operasi, dan kurang tidur. Untuk penyebab umumnya yaitu efek anestesi, terutama anestesi spinal atau epidural, yang dapat menyebabkan sakit kepala yang memburuk saat duduk atau berdiri. Dan selanjutnya ada operasi di area kepala. Prosedur bedah di kepala termasuk craniotomy dapat secara langsung menyebabkan sakit kepala. Selanjutnya itu ada dehidrasi. Dan selanjutnya lagi ada nyeri pada luka operasi. Lalu ada stres dan kecemasan, dan yang terakhir ada kurang tidur. Selanjutnya itu ada penanganan dan pencegahan. Untuk penggunaan obat-obatan yaitu penggunaan obat yaitu dengan minum banyak cairan, lalu istirahat cukup, kelola stres, dan kelola postur. Untuk menggunakan obat-obatan itu menggunakan analgesi ringan seperti paracetamol, hindari opioid jika memungkinkan untuk cegah ketergantungan untuk migrain. Baik, selanjutnya ada gejala. Yang pertama sakit kepala hebat, yang kedua sakit kepala yang semakin parah saat berdiri, yang ketiga pembekuan leher, 4 gangguan pendengaran, dan 5 sensitivitas terhadap cahaya, dan terakhir mual atau muntah. Selanjutnya pencegahan. Yang pertama untuk praoperasi yaitu optimalkan kondisi pasien, yaitu kontrol hipertensi dan hidrasi baik. Yang kedua faktor operasi otak, jantung atau spinal, durasi lamanya kurang lebih dari 2 jam. Faktor anestesi umum atau spinal, risiko lebih tinggi jika ada hipovolemia atau aritmia. Komplikasi nyeri. Yang pertama neurologis, yaitu kejang, stroke, atau hematoma subdural jika terkait perdarahan. Yang kedua kardiovaskular, pada pasien CHF atau CAD bisa picu aritmia atau gagal jantung akut. Yang ketiga psikologis, yaitu insomnia, ansietas, atau depresi kronis. Yang keempat sistemik, dehidrasi berat, infeksi atau sepsis jika nyeri indikasi masalah dalam. Dan terakhir fatalitas, jarang tapi risiko tinggi jika nyeri akibat komplikasi anestesi seperti hipoksia serebral. Baik, langsung masuk saja pada bagian asalnya mengenai asuhan keperawatan anestesiologi. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai nyeri kepala. Sekarang kita masuk pada asuhan keperawatan anestesiologi pada nyonya R dengan diagnosa infarksi gigi, dilakukan tindakan odontektomi dengan anestesi lokal di IBS RSX. Untuk anggota kelompoknya ada Anggit Pravianti Rusli, ada saya sendiri Blandina Fitriani Aurelia Ina, ada Ibnu Ubaidillah, dan yang terakhir ada Risma Dwi Mutia. Masuk saja langsung penjelasan mengenai gigi bungsu atau molar ketiga sering mengalami infarksi karena kekurangan ruangan yang erupsi. Infarksi dapat menyebabkan nyeri, infeksi, gangguan umumnya, dan masalah gigi lainnya. Untuk mengatasinya dilakukan tindakan odontektomi, yaitu pencabutan gigi infarksi melalui pembedahan. Masuk pada etiologi, infarksi molar ketiga dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain jaringan sekitar gigi yang terlalu padat, persistensi gigi susu, tanggalnya gigi susu yang terlalu dini, tidak adanya tempat bagi gigi untuk erupsi, dan rahang terlalu sempit karena pertumbuhan tulang rahang yang kurang sempurna. Lanjut masuk pada ragam tanda dan gejala, di mana kemerahan dan bengkak pada gusi, bau mulut, nyeri dan nyeri tekan gusi atau rahang, masalah membuka mulut, sakit kepala, kerusakan gigi, masalah keselarasan dengan gigi lain, dan yang terakhir ada radang gusi. Masuk pada pemeriksaan dan diagnostik. Untuk pemeriksaan meliputi rongsen panoramik atau CT scan untuk melihat posisi gigi, infarksi, dan struktur sekitar. Ada pemeriksaan fisik lengkap yaitu 6B, dan terakhir pemeriksaan laboratorium dasar.
saja pada askarnya, di mana untuk bagian pada pengkajiannya identitas pasien namanya Nyonya R, tanggal lahir atau umur 25 tahun, nomor CM-nya 23XX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan di RT, suku bangsa Jawa, status perkawinan menikah, alamat Purwokerto, tanggal MRS 19 November 2005. Untuk riwayat kesehatan, untuk keluhan utamanya pasien mengatakan nyeri pada bagian gigi dan gusi, keluhan lainnya tidak ada, diagnosa medisnya infeksi gigi, rencana tindakan operasinya odontektomi. Masuk pada ankle, tidak ada alergi makanan, tidak ada alergi obat dan lain-lain, tidak ada mengkonsumsi obat. Baik, pada bagian ankle-nya semua normal atau tidak ada masalah. Untuk hasilnya di jam 6 pagi. Masuk pada pemeriksaan fisik, untuk keadaan umumnya atau BCS-nya itu 15 itu normal, keadaan kesadarannya kompleks kritis. Untuk tanda-tanda vitalnya juga berada di batas normal. Untuk berat badannya di 60 kg dan tinggi badannya di 160 cm, untuk BMI-nya 23,5. Untuk pemeriksaan EKG-nya untuk B1, B2, B3, B4, B5 dan B6 itu semua dalam keadaan normal. Baik, kita masuk pada data penunjang di mana semuanya dalam batas normal, maupun hemoglobin, leukosit, eritrosit, hematokrit dan trombosit. Masuk pada terapi saat ini, di mana untuk terapinya ini RL 20 TPN per menit. Untuk asanya di asa 2. Untuk pertimbangannya anestesi lokal, untuk indikasinya operasi pada bagian gigi dan gusi. Masuk pada masalah komplikasi pada pre-anestesi, di mana di sini kami mengangkat nyeri. Kenapa kami mengangkat nyeri? Karena yang pertama terjadi inflasi peradangan dan mengakibatkan kerusakan sel, hasil pelepasan mediator nyeri, instansi dan instansi bentuknya merangsang injektor diantarkan ke serabut saraf, medula spinalis, korteks dan mengakibatkan nyeri. Untuk yang kedua, pada bagian pre kami mengangkat cemas, di mana karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur operasi dan kekhawatiran terhadap komplikasi tindakan, maka kami angkat MKA cemas. Lanjut pada bagian intra anestesi, kenapa di sini kami mengangkat resiko cedera trauma fisik pembedahan, karena pasien akan melakukan tindakan pembedahan odontektomi dengan menggunakan analgetik, yaitu yang tidak adekuat dan insisi pembedahan, karena tadi kita menggunakan anestesi lokal. Lanjut, untuk pada pasca anestesinya kami juga mengangkat nyeri karena melakukan tindakan pembedahan odontektomi. Selanjutnya terdapat luka pas operasi dan yang terakhir merangsang mediator nyeri yang mengakibatkan nyeri. Masuk pada rencana tindakan, implementasi dan juga catatan perkembangan. Di sini untuk rencana tindakannya untuk observasi melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan faktor presipitasi. Untuk dan kedua itu observasi reaksi nonverbal. Untuk terapeutiknya gunakan teknik komunikasi terapeutik, ajarkan tentang teknik non-farmakologi, evaluasi keefektifan kontrol nyeri. Untuk soalnya atau catatan perkembangannya, pasien mengatakan nyeri berkurang setelah relaksasi napas dalam. Untuk O-nya skala nyerinya 3, tanda-tanda vitalnya normal. Untuk pengkajian PKS-nya, untuk nyeri bertambah saat berlebih tekan, nyeri seperti tertusuk-tusuk, terlokalisasi di perut kanan bawah. Skala nyeri awal 6, setelah intervensi berkurang menjadi 3. Nyeri hilang simbol sejak 1 hari lalu. Masalah kesehatan anestesi, nyeri teratasi. Untuk B-nya mengajarkan teknik non-farmakologi relaksasi napas dalam. Selanjutnya pada bagian cemas, untuk S-nya pasien mengatakan gugup gelisannya berkurang. Untuk O-nya
E-nya pasien tampak tenang dan memahami prosedur pembedahan dan anestesi. R. Lanjutkan intervensi. Masuk pada yang bagian intra anestesinya. Untuk catatan perkembangannya pada risiko cedera atau fisik pembedahan, untuk S-nya tidak ada. Untuk S-nya tidak ada. Untuk O-nya tidak ada tanda trauma jaringan akibat pinahan anestesi atau pembedahan. Pasien tidak merasakan nyeri saat dilakukan insisi, tanda vitalnya normal. Untuk A-nya risiko cedera trauma fisik pembedahan tidak terjadi. Untuk P-nya kolaborasi pemberian O2 100% dan tindakan anestesi umum. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.